Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para asatidz, para alimul ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sangat kita hormati dan kita muliakan Bapak Ustadz Robi Sudaryo, Bapak Ustadz Sodikin, Bapak Ustadz Huzaini, Bapak Ustadz Saripudin, Bapak Ustadz Aupasa, Bapak Ustadz Subhan, dan para asatidz yang lainnya yang saya hormati dan saya muliakan, para tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan malam Jumat ini, wabil khusus Bapak Ketua RT 20 Bapak BRI Rawan, wabil khusus Bapak RHD beserta keluarga besarnya, Bapak Anto, dan para tokoh-tokoh yang lainnya. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan para asatidz, para tokoh masyarakat semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, keluarganya semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumah tangganya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun jenis usahanya diberikan kelancaran oleh Allah, diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisnisnya digolkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dagangnya dilariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bekerja mudah-mudahan ditambah gajinya. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang punya perusahaan mudah-mudahan dimajukan perusahaannya, dibanyakan profitnya ya, dibanyakan untungnya, banyak customernya. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak-bapak, para jamaah majelis zikir malam Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, malam yang penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah hujan turun dari sore hari sampai dengan saat ini masih rintik-rintik. Alhamdulillah
pun tidak mengurangi niat langkah kaki kita menghadiri majelis taklim malam Jumat. Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bukan karena hidayah inayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam Jumat ini, mungkin kita tidak berada di majelis ini. Betul Pak? Kenapa? Karena hujan cuacanya mendukung, hujan cuacanya dingin, daripada di luar lebih baik tapi karena hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita berada di majlis zikir malam Jumat. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah istiqomah kepada kami ya Allah, berikanlah tetap pendirian kepada kami ya Allah, apapun halangannya, apapun rintangannya, selagi hayat masih dikandung badan ya Allah, selagi Engkau memberikan umur panjang kepada kami ya Allah, tetap kami bisa menghadiri majlis zikir malam Jumat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hadirnya pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan barokahnya kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua, baik urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan wasilahnya majlis zikir malam Jumat, dengan wasilahnya baca surat Yasin, dengan wasilahnya zikir takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saudara-saudara kami yang sedang sakit ya Allah, Kau angkat penyakitnya ya Allah, Kau berikan kesembuhan seperti sedia kala ya Allah, bisa berkumpul kembali dengan kita di majlis zikir malam ya Allah. Mudah-mudahan dengan majlis taklim zikir malam Jumat, kami baca surat Yasin ya Allah, kami memenangkan zikir kepadamu ya Allah, sesuai dengan tulisan yang berada di tembok, ala bidzikrillahi tatmainnul. Ya Allah, berikanlah rasa kegembiraan di hati kami ya Allah, berikanlah ketenangan di hati kami ya Allah, di dalam menghadapi situasi bagaimanapun ya Allah, karena yakin ya Allah, dengan takarrub kepadamu ya Allah, dengan zikir kepadamu ya Allah, kami akan mendapatkan ketenangan, kami akan mendapatkan kebahagiaan, kami akan mendapatkan segala-galanya darimu ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian sholawat keliling salam ta'zim mari kita limpah curahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diaku sebagai umatnya Rasulullah, dan pada akhirnya kelak ketika kita berada di hari kiamat, di mana semua orang-orang pada lari dari kita, anak kita lari, istri kita lari, tetangga kita lari, cuman satu yang menemui kita ya Allah, yakni iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ya Allah, mudah-mudahan dengan sholawat yang aku telah bacakan ya Allah, dipimpin oleh Bapak Ustaz Sudikin tadi ya Allah, bercepat-cepatlah kalian. Apa? Untuk apa? Illa maghfiratin min rabbik, dimaafkan segala kesalahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita datang, kita berlomba-lomba dari rumah kita masing-masing menuju majelis zikir malam
Jumat yang bertempat di garasi Bapak Haji Nur Hadi. Ada yang datang, ada yang dari habis asar beresin tempat, ada alhamdulillahirabbil. Ada yang datang sibuk ngurusin HP, ada alhamdulillah. Surat favorit pindahan rumah Yasin, istighosah Yasin, nikahin Yasin, nyunatin Yasin, pindah rumah Yasin, bongkar rumah lah ketiban Pak. Ini subhanallah sangat luar biasa. Mudah-mudahan barokah Allah turun buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah majelis zikir malam Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tafsir menafsirkan wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ada yang menafsirkan ila a'malil sholihat, bersegeralah kalian menuju amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Alhamdulillah pun sama, pada malam hari ini kita beramal soleh, lisan kita basah dengan dzikir, kaki kita melangkah bersilaturahim. Ada orang yang sudah mungkin tidur pada kesempatan malam hari ini, kita masih bersilaturahim, kita masih ngaji bersama, kita masih ngopi bersama. Setelah zikir ngopi, kemudian kita bahagia. Di sini bahagia karena dikasih kopi. Kata ahli medis mengatakan kopi hitam itu bisa menambah kekuatan. Amin ya Allah ya Rabbal. Pulang dari sini insya Allah kuat. Bapak saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, langsung ya saya bahas langsung. Kalau kelamaan nanti pulang jam 11. Harus tidur jam 10 nih. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi wa din. Bismillahirrahmanirrahim. Ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Ala siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus siratal mustaqim. Kalau kita kan jembatan yang lurus. Al muradu yang dikehendaki bina sirat, daripada sirat, dinul Islam, yakni agama Islam. Agama Islam adalah agama yang lurus, agama yang baik, agama yang benar. Agama Islam. Semua agama baik. Semua agama baik. Nih, kata pemeluknya. Kalau ada orang yang mengatakan seluruh agama itu benar, patut dipertanyakan keimanannya kepada Allah Subhanahu. Seluruh agama adalah baik. Kalau kata orang Islam, yang benar agama Islam. Nih, kalau kata orang Islam. Saya karena berbicara di depan orang Islam. Ustadz kalau berbicara di depan orang Islam, enggak juga, tetap agama Islam. Yang berbicara orang Islam. Karena saya berceramah di depan orang Islam. Agama yang baik adalah seluruh agama, tapi yang benar adalah agama Islam. Oleh karenanya, ketika kita sudah mempunyai agama yang baik, ketika kita sudah mempunyai agama yang benar, maka kita pertahankan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku ingin bertanya kepadamu tentang Islam. Aku tidak akan menanya kepada siapapun kecuali kepadamu ya Rasulullah." Enak Pak, zaman dulu kalau kita kurang paham langsung nanya kepada sumbernya, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi. Insya Allah tidak ada khilaf, insya Allah tidak ada
perbedaan? Jawabannya pasti sama, tapi tergantung situasi dan kondisi si penanyanya. Itulah cerdasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabat bertanya kepada Rasulullah, saya akan bertanya tentang Islam dan saya tidak akan bertanya kepada seseorang pun selainmu ya Rasulullah. Katakanlah apa yang kamu tanyai, bagaimana Islam itu ya Rasulullah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, amantu billah tsumastaqim. Berimanlah kalian kepada Allah, berimanlah kamu kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah dengan lisan, istiqomah dengan hati, istiqomah dengan perbuatan. 3 istiqomah, Pak. Istiqomah dengan perbuatan, alhamdulillah. Apapun halangannya, apapun rintangannya yang menambah keimanan kepada Allah, tetap kita lakukan, betul? Tetap kita jalankan. Ngaji malam minggu hadir, alhamdulillah. Ngaji malam Senin datang, alhamdulillah. Kadang-kadang ceramah di malam minggu sama ceramah di malam Jumat, semangat lagi malam Jumat. Maka kenapa jamaahnya banyak? Tawa. Ya Muhammad, innaka la minal mursalin wa dinuka dinul haq wal islamu wal kufaru ala dini batilin. Yakni ya Muhammad, wahai Muhammad. Ini yang berbicara Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka, sesungguhnya engkau, la minal mursalin, lam li taukid. Ketika sudah ada lam li taukid berarti pemukuhan, utusan-utusan Allah di antara rasul-rasul Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dinuka, dan agamamu, wa dinuka, dan agama engkau, dinul haqqi, adalah agama yang benar. 2 bulan yang lalu kita membahas bagaimana pertentangan orang-orang kafir Quraisy ketika Rasulullah berdakwah, ketika Rasulullah menyatakan bahwa Muhammad, bahwa aku ini adalah Rasulullah. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aku ini adalah seorang nabi, aku ini adalah seorang rasul. Tapi Abu Jahal CS, Abu Jahal, Abu Lahab, Saibah, Utbah, dan lain sebagainya itu tidak mempercayai tentang bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul dan sebagai nabi. Kenapa? Kemarin kalau sudah dibahas, biasanya yang nabi itu yang pintar, betul? Yang nabi itu yang sekolah. Lah aku kan nggak melihat, kata mereka, aku nggak melihat kau ke sekolah, pergi ke majelis taklim, pergi ke tempat belajar bagaimana kau menjadi nabi, itu kata mereka. 1-2 bulan yang lalu telah dibahas. Padahal Rasulullah SAW itu adalah diberikan ilmu langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam dikasih ilmu laduni, Nabi Muhammad pun sama dikasih ilmu laduni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya Pak dengan ilmu laduni, karena apa? Yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang tidur mulu, pulang mondok pinter, ada itu. Coba kalau kita ngikutin, insya Allah bodoh. Insya Allah itu orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidur mulu, ngajinya pinter, pulang ngaji buka pondok pesantren. Ini orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang ngajinya setiap hari, buka kitab setiap hari, subhanallah, pulang ngaji bukan malah buka pondok, malah jadi tukang parkir, Pak. Ada juga. Ada. Kalau sudah Allah Subhanahu mengangkat derajat manusia itu, dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak, Rasulullah dikasih ilmu langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ngajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ngajarin malaikat Jibril. Budinuka dinul haq wal Islam, yakni
Islam. Semua nabi-nabi agamanya tauhid. Semua nabi-nabi agamanya Islam. Gak ada nabi selain agama Islam. Nabi kita menyempurnakan agama-agama sebelumnya, agama tauhid yang diturunkan oleh Allah Subhanahu ala dini batil. Dan orang-orang yang ingkar itu, orang-orang kafir itu, orang-orang yang tertutup itu, kan enakan kafir ngomongnya daripada orang-orang non muslim. Kesinggung dia nanti kan. Orang-orang kafir itu ala dini batilin, atas agama yang batil, agama yang rusak, agama yang tidak benar, agama nenek moyang dulu menyembah Lata, menyembah Uja, menyembah berhala sesuai dengan keyakinannya Umar bin Khattab. Nih agama batil. Kenapa? Karena agama nenek moyang kita, agama nenek moyang dia itu orang-orang kufar Mekah itu agama yang tidak baik, menyembah berhala. Maka ketika ada agama yang baru ditentang sama Abu Jahal CS tadi. Kenapa? Pertama, kenapa ditentangnya? Dari turun menurun sejak zaman Nabi Ibrahim kan sudah selesai tuh. Maka vakumnya sangat luar biasa. Vakum di Mekah itu bukan dari zaman Nabi Isa 500 tahun bukan, tapi zaman vakumnya itu dari Nabi Ismail alaihissalam udah vakum Pak, berapa ribu tahun tuh. Jadi sudah tidak mana lagi tentang ketahuidan udah kenal lagi. Maka jauh jarak antara Nabi Ismail dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya wajar penduduk kota Mekah, orang-orang Arab itu kembali kepada kekufaran, kembali kepada kejahilian lagi. Kenapa? Karena masanya begitu lama antara Nabi Isa sampai dengan diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak yang tidak lagi percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Nabi kita, ala siratim mustaqim, wahai Muhammad, engkau adalah berada di jalan yang lurus. Agamamu adalah agama yang benar. Mereka orang-orang yang memusuhnya adalah agama yang batil. Fa in kila, maka apabila dikatakan aqsamallahu bi anna Muhammadan alaihi salatu wasallam minal mursalin, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah bi anna Muhammadan, dengan bahwasanya Muhammad alaihi salatu wasallam minal mursalin, di antara sebagian utusan Allah, fa in kana hadal qasam lil kufari bi ayasaddaku bi anna Muhammad alaihi salatu minal salin fahum la yasaddaqun. Fa in kana hadzal qasam, apabila sumpah Allah ini kalau sudah bersumpah Pak, apapun ketika orang sudah bersumpah wajib percaya. Kalau sudah sumpah wallahi tallahi billahi saya nggak pernah berbuat demikian, maka yang semua yang dengar sumpahnya wajib. Sekarang sumpahnya begitu Pak. Ya, waktu Pak palsu enggak. Demi Allah, kemana saya nggak datang? Kenapa? Karena saya sibuk. Sibuk apa? Nonton sinetron si Andin kok sibuk. Terima kasih semuanya demi Allah. Demi Allah. Sibuk saya demi Allah. Kenapa kamu nggak ngaji? Demi Allah saya sibuk tuh. Sekarang banyak banget ngobrol sumpah. Manusia zaman sekarang itu banyak banget ngobrol sumpah. Padahal sumpah itu kalau sudah kepepet, sudah paling ujung dah, nggak bisa lagi kita tuh. Kalau kita nggak sumpah, mereka nggak percaya. Baru keluar kata sumpah, belum apa-apa sudah keluar kata sumpah orang sekarang. Karena kenapa? Sudah nggak dipercaya. Hadal qasam, apabila sumpah ini ditujukan kepada orang kufar, bi ayasodaku, agar mereka percaya, bi anna Muhammadan alaihi salatu wasalam la yasodakun. Sumpah ini bangkit tetap aja dia nggak percaya. Allah kan udah ngerti sejak zaman ajalnya, orang tahu bahwanya Abu Jahal itu, Abu Lahab itu, Utbah itu dan Saibah itu gak bakalan beriman. Udah tahu ini Allah, tahu. Lalu bagaimana, kenapa tetap Allah masih sumpah? Artinya begini Pak, ketika ada seorang ustaz, dia itu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengajak kepada kebaikan, kemudian dia sudah mengajak, kan gak ada tuntutan lagi, betul?
Nanti di akhirat itu nggak ada tuntutan lagi. Tuh lihat tuh, Dedi Iskandar tuh masuk surga. Saya nggak ikhlas tuh. Kenapa? Karena dia nggak mengajak saya. Dia tetap aja mau ngaji sendirian, mau sholat sendirian, mau pergi kemana-mana sendirian. Dituntut nanti saya nih dituntut nanti saya kalau sendirian. Tapi kalau sudah diajakin, ayo sholat, ayo mengerjakan kebaikan, ayo meninggalkan keburukan, berarti nggak dituntut walaupun tidak mengerjakan, walaupun bapak nggak ngikutin, artinya saya jadi tutup. Inilah gunanya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk berdakwah, untuk mengajak Abu Jahal, untuk mengajak Abu Lahab, untuk mengajak Utbah, untuk mengajak Saibah dan lain-lainnya. Allah udah tahu sejak zaman ajaib ini gak bakalan beriman. Ini namanya kodo yang mubrom, gak bakalan bisa diubah lagi oleh Allah siapapun. Mubrom kodonya. Imamnya Abu Jahal. Maka nanti gak bakalan protes. Ustaz kalau nanti Abu Jahal protes sama Allah, enggak, kenapa? Sudah didatangin Rasul, sudah didatangin Nabi Muhammad, diajak, tetap aja tidak mau. Umur supaya jatuh, padahal yang jatuh wa makarullah wa khairul makirin. Tipu dayanya manusia itu tidak ada apa-apa, lebih baik tipu daya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ayo kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana lil muslimina bi ayasaddaquna anna Muhammadan laminal mursalin bahwa yasaddaqun bila qasamin fa ma fadatul qasam. Lalu apabila sumpah ini ditujukan kepada kaum muslimin tentang Rasulullah atau Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa yasaddaqun bila qasamin, padahal mereka walaupun Allah tidak bersumpah juga, kalau mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak perlu sumpah. Kalau sudah yakin nih, gak perlu ada sumpah. Kalau kita sudah yakin dengan apa diri kita, gak perlu sumpah. Gak berguna itu sumpah. Kenapa? Karena kita sudah yakin diri kita sudah yakin, walaupun nggak bersumpah pun tetap orang-orang beriman itu percaya dengan kerasulan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa gunanya sumpah Allah Subhanahu Wa Taala? Fal qasamu namun diujiba dijawab bi anna Allah Taala arada ayyuhida kalamul mukarin. Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan bahwa diambil sumpahnya untuk bentuk penguatan kepada orang-orang kafir. Itu sumpah Allah kalau ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Begini, ini biarin walaupun dia nggak percaya kepada kamu, walaupun dia mendustakan kamu, dia itu manusia sama seperti kamu, bahkan derajatnya lebih hina daripada kamu. Aku nih Allah Subhanahu wa ta'ala sang pencipta dunia ini yang bisa memberikan yang senantiasa memberikan fasilitas kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Aku saja ya Muhammad yang bersumpah bahwa kamu adalah benar-benar utusan aku, bahwa engkau adalah nabi terakhir. Allah bersumpah. Kalau orang atasan yang bersumpah, kalau orang derajat tinggi yang bersumpah, pasti itu bawahan pasti pada Zilal Azizir Rahim. Boleh dibaca Tangzila, boleh dibaca Tangzilu, boleh. Makanya kalau ada yang baca Tangzilul Azizir Rahim, silakan, nggak apa-apa. Topik baca Tangzilul Azizir Rahim. Bagaimana kedudukannya? Ikutin Ustaz gitu aja udah. Jawabannya ikutin Ustaz yang baca Tangzilal Azizir Rahim. Ya udah jawab. Ustaz, lah baca Quran Yasinnya kan Tangzilal Azizir Rahim. Fa in quri'a bin nasbi yakunu nasbu bil fi'lil mahdhuf. Kalau kalimat tangzila itu dibaca dengan tangzila, maka kedudukan kalimatnya jadi nasab, membuang fi'il, fatakdiruhu, maka dikira-kiranya ikra tangzilal azizi, ikra bacalah tangzila yang diturunkan azizi, orang yang telah diturunkan oleh yang maha mulia, yang maha perkasa. Ikra bacalah tangzila, ini Quran, ini bacaan
yang diturunkan oleh zat yang maha perkasa. Begitu maksudnya. Iqra, baca ini Yasin. Iqra, baca ini Quran. Untuk apa? Untuk kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana Al-Quran? Datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui siapa? Melalui Jibril alaihi salam. Turun pertama langsung ke Baitul Lahmi. Langsung dari langit dunia baru berangsur angsur 6.666 ayat. Ada yang mengatakan 6.236 ayat. Oh, bagaimana cara ngitungnya? Berarti ayat yang sama nggak dihitung, kan begitu? Ayat yang sama kan ada ayat yang sama, nggak usah bingung komplain. 6.466 ayat, kok ada yang 1.200 nggak usah, ada yang 1.300 nggak usah, ada yang yang mana yang masuk aja yang masuk kita kan dari dulu di Indonesia itu 6.666 ayat. Di mana adanya? Di pembukaan tafsir Jalaluddin Asyayuti itu 6.666 ayat. Lalu bagaimana apabila dibacanya dengan rofa tanzilu fatakbiru hadzal Quran al-munazzalu alaika biwasati Jibril alaihi salam. Tuh. Kalau dibacanya dengan tanzilu maka jadi mubtada khobarnya dibuang, mubtada khobarnya mubtada mahdhuf mubtadanya dibuang. Ai hadzal munazzalu minal azizi. Ini Al-Quran yang diturunkan oleh Allah yang maha bijaksana, yang maha gagah, yang maha perkasa. Tuh begitu. Itu takdirnya. Artinya apa? Al-Azizi yang maha perkasa, Al-Ghalibi yang mengalahkan, Al-Muntakimi yang menyiksa, minal ma'asi dari orang-orang yang berbuat maksiat. Makanya Al-Azizi ada Rohim. Al-Azizi, Al-Ghalibi yang mengalahkan, Al-Muntakimi orang yang memberikan siksa. Memberikan siksa kepada siapa? Minal ma'asi kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Kapan? Nanti di hari akhir, nanti di hari kiamat. Orang yang berbuat siksa, orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain dengan kita Ar-Rahim dapatnya untuk siapa? Al-Muti'in, untuk orang-orang yang bertaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hari ini datang zikir, kemudian tadi sholat berjamaah, sholat 5 waktunya kagak ditinggalin, walau sibuk apapun zikirnya tetap jalan. Ini namanya muti'in, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan apa? Mendapatkan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kasih sayang Allah berupa surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling kecil seluasnya langit dan bumi. Bayangkan Pak, lebarnya seluas langit dan bumi, itu surga yang paling kecil, surga yang paling rendah. Kita aja baru 60 meter aja dapat, sudah senang banget ada AC-nya. Dia nggak mau keluar apalagi bulan puasa. Ya, ini kalau bulan puasa, Pak, yang ada AC-nya di rumah nggak keluar kamar ya, tidur aja. Corona parah. Emang isolasi mandiri. Artinya, ketika di dunia saja sudah diberikan fasilitas baru segitu, kita udah merasa nyaman. Apalagi nanti fasilitasnya lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan satu orang dikasih seluas langit dan bangunnya kita sendiri gedungnya nggak bangun. Dengan apa? Dengan amal soleh. Dengan apa? Dengan al-baqiyatu sholihat. Itu yang kita bangun. Kita rumah ini dikasih silester rumit, yang nggak bangun adalah kita. Dengan apa? Dengan amal soleh kita. Dengan apa? Tuh sedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun tuh masjid, sedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, berikan kepada anak yatim. Itu bangunan kita nanti di surga. Jangan dikasih fasilitas kosong, nggak ada apa-apanya. Kok kosong ini, surganya siapa? Ya kan begitu. Gak enak saya ngomong begini. Gak. Ketawa dulu soalnya covid. Surganya siapa kan begitu. Dibangun dengan amal soleh kita nih. Kita ingin ngebangun nih.
kita lagi ngebangun nanti di bangunan di surga, kita lagi membuat rumah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kopi kita ini nanti berada di surganya Allah. Makanan apa nanti yang paling enak? Kopi, pasti kopi. Tapi nggak dibawain dengan kayak kacang apa kali, enggak. Kan langsung lah, langsung kopi ini. Kayak kopi maju hari malam Jumat kopi ini. Sudah beda rasanya Pak Be. Beda sekali ngopi, subhanallah, nggak pernah ngopi-ngopi lagi. Saking nikmatnya. Ditambah lagi mentega harum. Kopi Aceh Pak. Kopi Aceh. Kopi Aceh. Mudah-mudahan pengajian kita istiqomah sampai akhir, sampai anak cucu kita mudah-mudahan bertambah jamaahnya. Ya Rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.